Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita buka Amsal 18 ayat 21 saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya memiliki beberapa pertanyaan. Perkataan apa yang sering keluar dari mulut kita setiap hari, saudaraku? Apakah kita mengucapkan perkataan berkat kepada mereka yang kita kasihi? Apakah kita mengucapkan perkataan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang kita? Atau apakah kita memperkatakan firman Tuhan tentang situasi-situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Saya harap kita tidak mengucapkan perkataan kotor, kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang putus asa, apalagi perkataan kutuk keluar dari mulut kita, saudara. Kenapa, saudaraku? Sebab ada kuasa dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, anak-anak Tuhan. Perhatikan ayat firman Tuhan malam hari ini. Firman-Nya mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saudara, di setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ada kuasanya. Masih ingatkah kita bagaimana proses penciptaan bumi di Kejadian 1, saudara? Di sana dikatakan awalnya bumi ini belum berbentuk, kosong dan gelap, saudara. Bayangkan apa yang terjadi ketika Tuhan melihat keadaan yang seperti itu dan kemudian Tuhan berkata, "Wow, bumi ini gelap." Maka bisa dipastikan, saudara, bertambah gelaplah bumi itu. Namun yang terjadi adalah ketika Tuhan melihat gelap itu, saudaraku, Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi, saudara. Ya, Tuhan memperkatakan apa yang tidak terlihat dan itu menjadi nyata dan terlihat setelah Dia memperkatakannya. Haleluya. Saudaraku, ingat, saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan ada roh Tuhan di dalam setiap diri kita, saudara. Oleh sebab itu, pastikan mulut kita setiap hari, setiap waktu kita mau berkata-kata, kita mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan kemenangan, perkataan-perkataan yang positif, saudara. Kita tidak mampu memang sendiri, saudara, namun Roh Kudus ada untuk menolong, untuk memimpin kita. Oleh sebab itu, minta pimpinannya untuk mengucapkan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ucapkan perkataan berkat kepada anak-anak kita, saudara. Pada pekerjaan kita, pada tubuh kita, pada pernikahan kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan pada saat kita meresponi keadaan situasi kita, ucapkan perkataan firman Tuhan. Saat kita sakit, perkatakan, "Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Sesungguhnya penyakitku telah ditanggungnya di Kalvari. Dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Saat kita dalam kebutuhan besar, saudara, perkatakan, "Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Saat kita menghadapi situasi, masalah dan tantangan yang begitu berat, perkatakan, saudaraku, "Tuhan Yesus ada di pihakku. Siapakah lawanku? Aku tidak akan goyah, sebab pertolonganku datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi." Haleluya. Ya, saudara,
Perkatakan firman Tuhan. Apa yang kita perkatakan ada kuasa, bisa terjadi sebab Roh Tuhan ada dalam diri kita, saudara. Tuhan Yesus mengatakan di Markus 11 ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Haleluya. Ingat saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami percaya semua itu bukan karena hebat, bukan karena kuat kami Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami juga mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memperkatakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami meresponi keadaan kami dengan memperkatakan firman-Mu. Untuk kami menyadari bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, anak-anak-Mu, adalah berkuasa ya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu pertolongan Roh-Mu. Kami perlu tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Ajarkan kami hidup mengikuti mau-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Roh-Mu menguasai kami. Roh-Mu memimpin hidup kami Bapa. Bapa yang baik, mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Engkau yang mengenal mereka secara pribadi. Engkau yang tahu persis kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau bekerja dalam hidup mereka. Engkau membawa mereka untuk semakin dekat dengan Engkau. Menarik mereka Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang melekat kepada Engkau. Berikan mereka Bapa roh hikmat, wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan pengertian untuk mengenal kehendak-Mu dengan sempurna dalam kehidupan mereka. Buat mereka mengerti apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi rindu-Mu hari-hari ini dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon anugerah-Mu tercurah atas hidup anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah mereka kekuatan baru Tuhan, kecakapan untuk menghadapi setiap apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, tantangan, kesulitan di dalam setiap area kehidupan mereka, mereka mampu dikuatkan, mereka bisa mengambil keputusan yang baik, yang tepat, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka cakap sebab Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Engkau yang menyertai mereka Bapa. Bagi mereka Tuhan yang hadapi sakit penyakit kelemahan tubuh, kami selalu percaya bahwa Engkau telah menanggung setiap sakit penyakit kami di Kalvari 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau ditikam oleh karena pelanggaran pemberontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, engkau menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit di tubuhmu. Engkau sehat, kuat, umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Yang berharap kepada kasih setia-Mu. Yang menanti-nantikan Engkau. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami menyerahkan pernikahan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Bapa. Biar Engkau menganugerahkan keharmonisan di atas setiap rumah tangga. Biar Engkau menganugerahkan damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat-Mu ada atas setiap rumah tangga, setiap pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang alami konflik di dalam pernikahan mereka, Engkau pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami akan beristirahat, kami akan berpaling tidur Tuhan. Pelihara kami sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami pagi besok menerima rahmat kasih setia-Mu yang selalu baru. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau setia, Engkau selalu mendengar doa dan permohonan kami. Inilah doa kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita, anak-anak Tuhan, saudara. Pastikan kita mengucapkan perkataan yang baik, yang berkenan, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, saudaraku. Selamat beristirahat. Damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.